merencanakan, membimbing, mengajar, melaksanakan, mengevaluasi. Ada di sini Bapak Ibu. Yang ketiga, Perdikjen ya, GTK, Kemdikbudristek nomor 266 tentang model kompetensi guru. Sudah pernah baca ini Bapak Ibu? Sudah juga. Di sini kita punya level-level ya Bapak Ibu ya. Level 1, level 2, level 3, level 4 sampai level berapa Bapak Ibu? Sampai level 10. Enggak. Sampai level 5. Jadi level kita itu ada 5 level. Sudah sampai di mana? Kita memahami tentang tugas pokok kita. Kalau baru level 1 kita baru memahami. Ya. Level 2 sudah menerapkan. Level 3 kita sudah berbagi dengan teman-teman kita. Dan level yang 4 berbaginya sudah antar sekolah. Dan level 5-nya berbaginya dengan teman sejawat, tapi juga sudah melelang buana, sudah menerima penghargaan gitu ya. Nah, itu level 5. Silahkan kaji sendiri Bapak Ibu dirinya sudah di level berapa saya. Kompetensi kita ada berapa Bapak Ibu? 4 ya, tetap 4. Nah, yang pertama pedagogi, sosial, kepribadian, dan profesional, tetap 4. Di level berapa kita berada di antara yang 4 itu? Dimerencanakan ada model kompetensi guru ini. Rangkaian pembelajaran, nah ini kita bahas sekarang. Oh ya, kemarin Bapak Ibu sudah belajar tentang modul ya. Pembelajaran berdiferensiasi dengan membuat modul, ya, membuat modul. Oh enggak, cuma baru sampai model saja. Terus sama Ibu asesmen. Ya. Apa lagi yang sudah dipelajari kemarin? P5. Semua yang sudah dipelajari kemarin itu berangkat ajarkah? Iya, betul. Next. Jadi sekarang itu refleksi awal. Silakan kalau jawabannya benar tepuknya 2. Kalau jawabannya salah, Bapak Ibu tepuknya 1 ya. Apakah perangkat pembelajaran itu modul ajar saja? 1 ya? Salah. Betul. Hapus kita semuanya Bapak Ibu ya. Jadi masalah tidak modul ajar saja. Maka pembelajaran turunan ya. Next. Yang kedua, apakah buku termasuk perangkat pembelajaran? Kamu sih minta cek. Satu kedua. Apakah buku termasuk perangkat pembelajaran? 2 ya? 2 benar ya? Benar. Ya betul. Aplaus untuk Bapak Ibu guru yang hebat. Memang pilihan yang hadir di Rocky ini sekarang ya. Ya betul. Jadi buku termasuk pada perangkat ajar. Sebentar Bu, tahan sedikit dulu. Sekarang tanya lagi, tapi jawab Bapak Ibu jawab tidak bersama. Satu orang tunjuk tangan ya. Apa bedanya perangkat ajar dengan perencanaan pembelajaran? Siapa yang bisa? Tunjuk tangannya. Apa bedanya buku perencanaan pembelajaran dengan perangkat ajar? Halo? Ya, boleh pendapatnya sendiri ya. Assalamualaikum. Nama saya Ratna Winis dari SMA Negeri Boban. Tadi ada pertanyaan dari Ibu, apa tadi Bu? Yang pertama perencanaan, yang kedua perangkat ajar. Perencanaan itu termasuk di dalamnya begini Bu. Kalau perencanaan apa-apa yang akan kita lakukan dalam saat akan melakukan pembelajaran. Kalau perangkat itu semua peralatan yang kita bawa pada saat pembelajaran, termasuk di dalam perencanaan pembelajaran begitu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau menambahkan Bapak Ibu? Ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memberikan pendapat ya Bunda. Kalau perencanaan pembelajaran itu menurut pendapat saya adalah bagaimana sistematika jalannya sebuah pembelajaran, jalannya sebuah PBM. Nah, kalau perangkat ajar itu adalah instrumen atau yang apa saja yang mendukung kita untuk menjalankan apa saja yang mendukung kita untuk melaksanakan pembelajaran kita, termasuk modul ajar. Terima kasih Bu. SMA 1 Batangasan. Langsung aja. Enggak, Sebelum berbahasa. Oke, apa sudah teman kita Bapak Ibu ya? Bagus sekali. Jadi nampak di sini Bapak Ibu pembelajaran itu berdiferensiasi. Malay. Jawabannya betul keduanya, tapi cara Malay. penyampaiannya berbeda. Ya, beda kan? Nah, Sebelum bahasa maksud dan tujuannya ke sana. Bahwa perencanaan pelajaran itu merupakan sistematika kata Ibu. Kalau Ibu tadi sesuatu yang kita siapkan saat pembelajaran itu perencanaan pelajaran. Apa itu? Di mana kita bisa melihat perencanaan pelajaran itu Bapak Ibu? Di mana? Di mana Ibu? Di mana kita bisa melihatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan pembelajaran itu terdapat dalam perangkat pelajaran yang kita bikin. Oke, baik. Hapus lagi ya Ibu ya, dari mana Ibu? SMA 1 2 kali 11 6 lingkung ya dengan Ibu Bu Siti, ya betul ya, betul sekali ya Bapak Ibu, terdapat di perangkat pelajaran kita itu di RPP atau modul ajar. Itu perencanaan. Jadi terdapat di RPP dan modul ajar. Sedangkan perangkat tadi, di mana kita bisa melihatnya? Mana kita melihatnya? Di hatimu. Iya Pak ya. Di hatimu. Di mana Pak? Di hatimu. Ya, di mana kita bisa melihatnya? Di PMM Pak. Di PMM dan Bapak apa nih? Bapak dan oh, Sulawesi Selatan ya, Bapak Zainuddin di PMM. Berangkat aja bisa kita lihat di PMM. Boleh, salah satunya, mana lagi? Hah? Di mana lagi Pak Ibu? Di RPP. Di PMM boleh. Dikirim kawan Bu, tidak boleh. Enggak lagi alur tujuan pelajaran, modul ajar. Kalau seandainya alur pembelajaran sudah lengkap, nggak perlu lagi program tahunan boleh. Kalau alur tujuan pelajaran sudah lengkap semuanya tentang program tahunnya nggak apa-apa, tapi program semester wajib. Sekarang kebanyakan pada umumnya di Manado ya, di mana-mana ado. Nah, kalau ditanya tentang perangkat pembelajaran dalam laptopnya masih berserak-serak. Apa saja, terlebih saat kurikulum merdeka sekarang ini banyak kita tidak membuat program semester, hanya modul ajar dan ATP saja. Dan ATP itu pun kita masih ATM, oke boleh nggak apa-apa. Tapi ATM-nya bagaimana? Itu kita sesuaikan dengan karakter peserta didik kita. Media. Ini kalau Bunda ulas ini satu persatu, Ibu 3 hari pula ini ya. Karena belajar pula tentang ATP, belajar pula tentang modul. Tapi secara ringkas saja ya. Di mana yang tidak paham nanti, di sana kita akan mengulas nanti. Oke? Yang sudah punya kalender pendidikan tahun sekarang sudah semua? Tunjuk tangan aja. Kayaknya kita ada 1000 yang untuk baru 1 orang. Masing-masing meja sudah mewakili ya. Yang sudah tanda tangan Pak Kadis ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau minggunya berapa minggu? Kalau semester 1? Enggak dulu, lupa ya. 20 minggu. Kalau semester 2 16 minggu ya. Itu ada pendidikan yang akan Pak Kadis. Capaian pembelajaran cukup
untuk masing-masing punya Bapak Ibu saja. Simpan di hatinya capaian pelajaran itu. Nggak usah semuanya. Kalau semuanya nanti ribuan halaman nanti. Siapa yang sudah mendownload untuk masing-masing pelajaran? Ya, sudah semua ya, Bapak Ibu ya. Oke, mantap, luar biasa, guru hebat ya. 3. Alur tujuan pembelajaran. Sudah punya semuanya. Nah, karena sudah punya, mari kita beri muatan sedikit. Apa sih alur next? Ya, itu render ya. Di sini fleksibel ya, Bapak Ibu ya, alur minimalnya ada yang di kolom itu. Karena waktu KSP kemarin kita membuatnya kan minimal yang kolom ini. Kalau seandainya satu lagi Bapak Ibu tambah di samping tujuan pembelajaran dengan indikator tujuan pembelajaran itu boleh. Kalau sudah ada indikator tujuan pembelajaran di sini ya, tambah satu lagi. Berarti program tahunan boleh kita buat, boleh tidak. Karena di sini kan sudah program tahunan sebetulnya, setahun kita bikin ya. Tetapi kita baru bikin 1 TP, belum 1 tahun. Seharusnya alur tujuan pembelajaran ini 1 tahun. ATP. Semester, elemen, kali ambil dia di capaian berdasarkan elemen, materi, kontennya, ya, materi pokok di sini ya. Karena sebelum ini sudah dianalisis, ya, sudah dianalisis baru munculnya di sini. Lalu tujuan pelajaran, tambah lagi indikator tujuan pelajaran boleh alokasi waktu, kata kunci, rancang spesimen dan pro, dan profil pelajaran Pancasila. Nanti setelah ini ada satu orang tampil ya, perangkatnya, kita lihat, kita bahas bersama ya. Kita bahas siapa yang mau jadi sampel. Bagus lah kalau jadi sampel. Kalau jadi sampel itu kita kan lebih sempurna punya kita kan. Nah, malahan sekarang lagi Bapak Ibu nanti untuk modulnya pasti sekolah udah minta sesuai PKKS. Ada fakta, ada konsep, ada prosedur, ada apa lagi? Metakognitif. Sudah tahu apa Ibu bikin itu? Itu yang ada itu nanti sebagai contoh. Oke. Nah, lalu apa lagi? 4C-nya juga ada di modulnya. Kreatif, kolaboratif, apa lagi? 4C? Komunikasi dan etika tinggi juga harus ada. Nah, itu kita bahas nanti, kita lihat saja. Ya, kalau dibagian di negara, kita bahas bersama saja. Oke, next Ibu. Program tahunan. Ada nomor, materi pokok, tujuan pembelajaran tadi ya, indikator kriteria tujuan pembelajaran, strategi dan kirim ke itu Jadi di sini ada program tahun itu ada lengkap, ada semester satunya, ada semester 2. Kita tinggal pindah ke lagi. Udah ada? Program tahunan ya, Meh? Udah. Alhamdulillah. Berapa orang yang sudah coba menggunakannya? Kok mati ganti topik ya? 1, 2, 3. Sudah semua. Berarti kita tinggal membuat perangkat ajar aja lagi ya, menyusun perangkat ajar. Rame? Ya, hormat. Setnya nanti kita bahas. Oke, lanjut Ibu. Apa tuh? Program semester seperti biasa sama. Kalau di kurikulum Merdeka, progres sama ya, semester. Sini TP atau ATP. Waktu, nah ini menyesuaikan. Kalau tidak salah, tambah perbaiki. Juli itu berapa, Agustus berapa, September berapa, November berapa. Ini semester kita buat. Semester 1 berarti kita buat, semester 2 juga nanti kita buat. Ini perangkat pembelajaran kita, pedoman kita. Next. Modul ajar. Modul ajar tadi yang sudah dibahas. Modul ajar berdiferensiasi yang ada diintegrasikan nanti 4C-nya dan juga ada fakta, konsep. Itu nanti ya. Siapa yang mau jadi contoh ajarnya? Bapak Ibu. Jadi contoh. 1 jadi contoh. Setelah itu per meja, nanti per kelompok
mungkin kita coba bahas bersama. Karena banyak yang belum sudah ajar ya. Udah nggak usah dibahas lagi. Nah habis lagi biasanya 1 kali. Oke lanjut, ini dia. Informasi umum, ada identitas modul. Ya diisikan identitas Bapak Ibu di sini, data pensiunnya, nama, mata pelajaran, waktu, fase. Nah, kompetensi awal. Kompetensi awal diisikan dengan kompetensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik sebelum dia belajar. Kemarin di asesmen Bapak Ibu udah belajar ya tentang asesmen awal. Waktu pertama kali dinaungkan kurikulum Merdeka, asesmen awal itu namanya asesmen apa Bapak Ibu? Diagnostik. Diagnostis. Sekarang namanya asesmen awal. Dulu diagnostis itu diminta oleh KSP di awal pembelajaran saja, di awal semester saja. Tapi sekarang sesuai dengan revisi asesmen pada asesmen tahun 2024, asesmen awal itu setiap TP diminta. Setiap TP. Ya. Kita menjadi sehingga untuk menghilangkan miskonsepsi bahwa pelajaran berdiferensiasi itu untuk memetakan murid. Di sini enggak. Itu apa pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu? Pembelajaran kita berikan sesuai dengan ya kesiapan belajar peserta didik. Maka awak mengetahui kesiapannya itulah yang dari asesmen awal. Kompetensi awal. Kita bikinkan soalnya, soal sebelumnya yang awal dimiliki oleh siswa kita. Profil pelajar Pancasila boleh isikan berapa profil kita Bapak Ibu? Ada 6. Boleh keenaman-enamannya, boleh sesuai dengan mata pelajaran. Tetapi banyak di antara kita Bapak Ibu hanya tahu saja 6 karakter. Isi dari dimensi subelemennya kita nggak paham. Beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita tahu bikin RPP itu bahwa pada jam di persepsi guru mempersiapkan anak untuk berdoa. Ini sudah beriman bertakwa. Iya, berarti itu akhlak pada Allah. Dan beriman bertakwa itu ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah, dan ada akhlak kepada negara. 4. Nah, mana dimensi yang bukan Bapak Ibu pakai? Jangan berdoa saja. Akhlak dia sesama teman, akhlak dia sesama kita dengan guru. Banyak nggak bawa sikap anak itu? Karena kita tidak mempermasalahannya di sini, hanya tinggal di kertas putih. Beriman bertakwa itu tuliskan. Oke, berdoa ya 1. Lalu apalagi yang kedua, mungkin guru bagaimana? Kalau akhlak sesama manusia bagaimana? Kita tuliskan di RPP kita, ngapain guru? Untuk menimbulkan sikap profil karakter anak kita itu di profil pelajar Pancasilanya yang kedua, akhlak kepada manusia apa? Sama manusia, boleh sesama guru, boleh sesama dia. Bagaimana harusnya kita? Guru ngapain kegiatannya? Ini yang nggak muncul, Pak Ibu. Guru ngapain? Guru apa bagusnya itu kegiatannya? Ini Bapak Ibu guru di dalamnya supaya dia dengan gurunya berakhlak baik, ngomongnya tidak sopan, sesama tidak mencungik-cungik. Kan kadang anak kita kasih dia diskusi, dia mencungik-cungik sama kawannya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya dia tidak tuliskan perangkat ajar. Ngapain kita dengan anak kita itu? Guru meminta muridnya, siswanya untuk ngapain? Untuk peduli sesama temannya. Untuk bagaimana sikapnya? Untuk apa? Berbicara atau berdiskusi? Atau duduk berdekatan, lalu kita suruh berbicara berdua.
menanyakan keadaannya, menanyakan bagaimana sikap temannya. Boleh, itu terserah Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu buat di sana. Kalau memang kita mengambil karakter profil pelajar Pancasila itu. Yang kedua, kita mengambil kreatif. Kreatif itu apa sih subdimensinya? Ingat Bapak Ibu, ingat subdimensinya. Jangan anak itu dia tampil ke depan membacakan sudah kreatif saja, atau dia bergerak-bergerak, atau dia tepuk tangan sudah kreatif. Apa sih dimensinya yang kreatif itu? Menciptakan, melahirkan karya yang original, ya kan? Nah, apa sikap guru di sana? Di mana kita letakkan dia di RPP di modul itu? Ini yang belum muncul di modul kita. Nah, sampai nanti karakter yang kelima. Ini 3 ya. Next, 4 sarana prasarana yang kita miliki. Di PKKS sekarang ditanyakan, Bapak Ibu gurunya di mana belajarnya? Apakah membawa anak keluar kelas? Apakah ada membawa anak belajar di labor? Apakah ada membawa anak belajar studi banding ya? Kalau masalah Bunda itu ada studi banding. Ada. Boleh di sini letakkan. Isikan sarana prasarananya. Labor. Apa sarana yang baik digunakan? Di kelas buatkan kelasnya. Kalau di labor buatkan labornya. Kalau di lapangan buatkan lapangan olahraganya. Kalau di memakai greenhouse buatkan memakai greenhouse-nya, jelaskan, merahkan. Itu PKKS besok itu RPP Bapak Ibu diperiksa oleh tim. Di sarana prasarana tambahkan. Ya? Mana? Kelas buatkan di kelas. Cocokkan dengan materi. Kalau di labor ya ajak anak ke labor. Kalau seandainya di lapangan memakai greenhouse, ajak anak ke lapangan. Atau di perpustakaan tuliskan. Ini yang belum detail ya, tambahkan yang Bapak Ibu. Ya, selengkap-lengkapnya apa yang sarana Bapak Ibu gunakan. Kalau memakai fokus, tuliskan. Pakai laptop, tuliskan. Pakai internet, tuliskan. Memakai video misalnya. Video masuk sarana? Masuk sarana kah video? Iya. Iya, tapi nggak abstrak ya video. Berarti Bapak Ibu tuliskan linknya kan? Nah, video di linknya. Ini nanti juga diminta itu pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif menggunakan media yang inovatif, juga diminta di PKKS. Nanti Bapak Ibu dihubungi oleh kepala sekolahnya. Dia 100% dulu 4 nilai kepala sekolahnya. Nah, tuliskan. Oh, memang pakai video, pakai PPT. PPT-nya mungkin pakai Canva, tuliskan, pakai Canva. Pakai animasi, tuliskan. Ya, tuliskan. Target peserta didik juga ya, minimal isi dengan jumlah tingkat kemampuan seperti yang akan mengikuti pembelajaran. Sekarang target peserta didiknya yang kebanyakan sudah lihat peserta didiknya dengan reguler. Apa nanya reguler itu Bapak Ibu? Coba tanya satu Bapak Ibu. Siapa yang bisa jawab? Ya, reguler itu apa sih artinya? Kenapa Bapak Ibu tulis peserta didik reguler? Ya, kenapa? Siapa bisa jawab? Tolong bantu Bunda. Apa sih peserta didik yang reguler itu? Kita udah tulis reguler. Reguler ada. Nanti ada kiranya 1 orang anak kita yang peserta didiknya ya, jalan-jalan aja, atau dia memang nggak bisa betul gitu, beda dari temannya. Kalau dikatakan 2 kali 2 seharusnya 4, bilangnya 10. Ada nggak kita temui peserta didik itu? Ada. Kenapa kok ditulis reguler itu kan? Ini dituliskan kalau ada peserta didik kita yang seperti itu. Jadi paham kita, oh di kelas kita ini ada peserta didik seperti ini. Maka nanti kita menyusun modulnya sesuaikan dengan peserta didik kita. 5 model pembelajaran. Nah, ini model yang diminta juga model yang inovatif. Apa saja yang sudah Bapak Ibu gunakan di kurikulum Merdeka? Kalau di K13 banyak dulu kan? Ya sama betul, sama saja model itu. Apa beda metode dengan model
setapnya. Kalau model metode cara menjalankan. Oke, itu dia. Jadi model yang inovatif yang diminta di KKS Bapak Ibu nanti tuliskan ya. Sequencer, apalagi PBL, PJBL, Tim. Team based learning ya. Tim. Team based learning ada ya, team based learning ya. Silakan cari atau digabung metodenya jadi 2, ciptakan. Bagus sekali. Nanti Bapak Ibu sudah guru yang oke, lanjut. Kali nonton video sebentar ya. Pak lihat ke depan. Ada perbedaan guru kreatif dan guru inovatif. Guru kreatif itu belum tentu inovatif. Guru inovatif dia sudah bisa dipastikan kreatif dari sisi inovatif sebelumnya. Ikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat Mobintan. Ada perbedaan guru kreatif dan guru inovatif. Guru kreatif dia mengembangkan sesuatu yang sudah ada dengan cara memvariasikan, bisa jadi memvariasikan medianya, memvariasikan suaranya, memvariasikan cara mengajarnya, memvariasikan tempat duduk siswa, memvariasikan apa yang ada. Jadi alur utamanya tetap, dia hanya memberi bunga-bunga terhadap pembelajaran yang dia jalankan. Itu yang namanya guru kreatif. Dan guru kreatif ini tentu disukai oleh anak karena mainstreamnya, patokan utamanya tidak berubah, tetapi cara-caranya itu dikemas dengan bagus sehingga anak tidak jenuh, anak tidak bosan, dan anak senang dengan gurunya karena guru selalu kreatif. Apa yang dilakukan hari ini berbeda dengan Sukses itu dia yang berproses. Berarti guru sudah sukses. Kenapa? Dia sudah melahirkan anak-anak yang hebat. Dia butuh proses. Ya kan? Coba kalau kita memberikan pembelajaran yang itu kayak itu saja, pembelajaran yang tidak menarik, mungkin anak kita juga tidak menarik. Guru yang tidak mau belajar, guru tersebut belum layak menjadi guru. Kenapa? Karena perkembangan ilmu pengetahuan itu setiap saat. Anak kita berubah setiap saat, tapi ilmu yang kita berikan itu kayak itu juga. Makanya guru yang belajar itu guru yang layak untuk mengajar. Ayo Ibu semangat ya untuk belajar. Mari kita kreatif. Guru yang disenangi itu yang punya bunga-bunga tadi ya. Kalau kreatif punya bunga-bunga baik ya. Baik Ibu, yang bunga-bunga itu disusunlah dalam sebuah model. Disusunlah dalam perangkat pembelajaran. Kita tuangkan ide kita. Perangkat pembelajaran Bapak Ibu yang sudah menarik itu Bapak Ibu jadikan sebuah buku, ya bisa. Model-model itu Bapak Ibu yang jadikan sebuah buku bisa jadi buku dia. Berbagi praktek baik dengan teman-teman. Kapan dia mau menilai, kapan dia mau rekreasi. Tidak siswa aja yang kinestetik Bapak Ibu, tapi guru juga kinestetik. Harus sebentar masuk, keluar lagi, sakit perut lagi, keluar lagi, izin lagi. Sementara asesmen formatif kita nilai pada saat itu. Kapan kita mau kreatif? Oke Bapak Ibu ya, lanjut, next. Lanjut Ibu. Next. Oke, kegiatan pembelajaran lagi yang keempat ya. Ini dia kegiatan pendahuluan diisi dengan perhatian sekolah. Tadi mempersiapkan siswa, berdoa, mencek absen, gaya 55S, apalagi salam sopan ya. Kalau di sekolah itu apa Ibu biasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sekolah saya karakter yang ditanamkan pertama kali itu adalah karakter beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kemudian nanti Sisa kini. yang kalau berguru ini yang senyum salam serta itu, dan itu juga kepada siswa juga. Masa Bukit Tinggi, ayo lagi SMA berapa Pak ya? Selek sebelum kali bu. Solo. Selek sebelum bu. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk SMA 1 Solo, beberapa praktik baik yang sudah dilakukan itu contohnya pada saat kita melaksanakan perundungan itu agar nantinya tidak terjadi perundungan di sekolah. Di pada saat itu anak-anak diajarkan dan dibuatkan di planningannya itu agar nantinya tidak jadi mungkin salah satunya. Praktik baik. Tertulis RPP. Oke, di meja ini lagi siapa yang mewakili? Baiknya. Kegiatan inti. Apa yang dilakukan sekolah? Kegiatan inti itu kan ada karakter sekolah, pengkondisian, dan karakter sekolah itu apa sih di sekolah itu? Apa yang dipraktekkan di Dan tertulis di RPP-nya kan? Baik, terima kasih Bu. Karena saya Yeni Astika dari SMA di Andalas Padang. Di sekolah kami mungkin di bagian kegiatan pendahuluan itu sebelum masuk ke kelas semua peserta didik disuruh berbaris di luar kelas mempersiapkan apakah atributnya sudah lengkap, baru masuk ke dalam kelas. Setelah itu baru ketua kelas mempersiapkan mulai dari berdoa. Setelah berdoa kami akan membaca ayat pendek, surah pendek, Anas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan terakhir itu ayat kursi. Setelah itu baru masuk ke kondisi ini. Terima kasih. Ya, Andalas Padang. Ada lagi? Sama. Oke, kita beralih ke meja tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dari SMA 1 Padang Panjang. Kalau di SMA 1 Padang Panjang, kegiatan pendahuluannya pagi itu semua siswa berbaris di depan kelas, bersalaman dengan guru, lalu masuk. Siswa disiapkan di dalam kelas, setelah itu berdoa, setelah itu literasi Al-Quran dan Al-Quran bersama terjemahannya. Jadi siswa siap dengan buku literasinya. Jadi nanti akan ada yang membacakan terjemahannya dan siswa lain meringkas terjemahan yang dibacakan oleh temannya di dalam buku literasi. Lalu setelah itu doa setelah membaca Al-Quran. Lalu setelah itu bernyanyi Indonesia Raya dan lagu wajib nasional. Lalu setelah itu belajar. Terima kasih Bu. Oke, meja yang pertama dulu ya Bu ya. Ini belum lagi di sini. Siapa di sini? kesepakatan belajar? Baiklah, perkenalkan nama saya Fitriyanti dari SMA Bukit. Nah, kebiasaan yang sering kami lakukan sebelum di dalam kegiatan pendahuluan, yang pertama mengecek kebersihan kelas, kemudian baca doa, baca Al-Quran, dan yang mungkin yang membedakan adalah kami adanya Awalnya, awal Bapak Ibu setiap masuk ya, motivasi, tujuan pelajaran disampaikan, SSB-nya disampaikan, jangan tidak disampaikan Bapak Ibu, nanti anak kita juga nggak tahu. Selain dari tadi yang Bapak Ibu sebutkan ya, karakter ya, jadi ada kebersihan. Kadang-kadang ada juga Bapak Ibu lupa pada saat awal masuk, masih ada sampah berserakan. Kasih aja saja Bapak Ibu, kalau Ibu dulu waktu jadi guru, Ibu udah dari tahun 90 sampai 2013 jadi guru, beberapa tahun ya. 13 sampai 2021 jadi kepala sekolah. Terus 2021 jadi pengawas sekarang ya Bapak Ibu ya. Jadi udah banyak juga sekarang. Banyak juga Bapak Ibu guru saat masuk itu biar ada sampah, bangkunya terserah kamar mandi dari depan. Yang gak enak kita lihat, gak enak. Tapi ada juga yang enak dulu, langsung aja ngajar. Padahal cuma 5 menit ya kita melakukan karakter pada anak kita. Jadi biasakan Bapak Ibu. Yang kedua kita lihat langkah-langkah pembelajaran sesuai model dan ada simptaknya di sini, konten, proses dan produk. Lalu Bapak Ibu di sini
di kegiatan ini berapa persen Bapak Ibu memberikan ceramah? 100% kan? Tidak. 10% kan? Hah? Tergantung ya. Nanti tergantung ya. Berapa persen? Maksimal 25% ya. 25% Bapak Ibu di sini. Memberikan arahan, arahan awal untuk anak kita. Kalau tidak kita berikan awal arahan, gimana anak kita mau bekerja dia? Apa yang mau dikerjakannya? Ayo anak-anak buka videonya ya, tapi link video tidak kita terangkan, tidak kita kasihkan. Di sini ya dibuatnya juga di sini. Ngapain dulu gitu? Dan ngapain anak-anak di sini juga kita jelaskan di sini Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu itu masuk pada singkatnya masing-masing. Dan yang selanjutnya penutup kesimpulan materi refleksi. Apa bedanya kesimpulan dengan refleksi? Bapak Ibu bisa jelaskan? Ya silakan Pak. Apa bedanya kesimpulan dengan refleksi? Antara kesimpulan dengan refleksi. Kesimpulan itu kesimpulan tentang materi. Tapi ada juga di refleksi kita menentukan. Di refleksi mungkin cukup 3 pertanyaan. Boleh juga kita menanyakan apa sih materi yang sudah kamu dapat tadi? Mungkin dia poin-poin saja. Kalau dia mampu menyebutkan, berarti anak-anak kita dia sudah paham. Tapi dia ada juga nggak tahu menyebutkan apa sih materi, berarti dia nggak serius dari belajarkan gitu. Lalu bagaimana pelaksanaan pelajaran hari ini? Menarikkah? Bagaimanakah? 3 saja. Jadi sebagai refleksi untuk perbaikan pelajaran kita ke depannya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan Bapak Ibu di sini? Tadi kegiatan itu enggak ya? Semuanya sudah dilaksanakan. Assessment. Di sini ada assessment formatif diisi dengan instrumen assessment formatif. Di sini termasuk assessment awal. Yang kedua ada sumatif. Pada saat proses pembelajaran, assessment apa namanya Bapak Ibu? Formatif. Mana Bapak Ibu di situ tuh? Siapa bisa baca itu? Assessment formatif itu mana? Cari-cari siswa. Bapak Ibu juga harus pegang buku. Dicatat ya. Boleh dengan anekdot kan kata-kata catatan kecil anak kita yang aktif atau tidak. Makanya kalau guru kinestetik tadi dia nggak bisa melakukan assessment formatif. Sebentar keluar, mana bisa? Ya kan? Apa yang dilakukan kecuali sebentar betul pada saat mungkin anak-anak mungkin mengamati video. Tapi saat mengamati video itu kan kita juga melakukan assessment. Siapa sih yang serius kan? Siapa yang tidak? Atau dia main saja? Itu assessment ya. Next, refleksi guru, refleksi murid. Next, yang dari modul. Remedial juga harus ada ya, pengayaan remedial. Ini dari mana kita dapat ini pengayaan remedial? Kalau sudah diadakan formatif ya, atau sudah diadakan penilaian asesmen formatif. Lihat nanti bagaimana penilaian asesmen formatif itu gunanya ada KKTP. Kalau enggak Bapak Ibu nggak bisa bikin remedial. Oh asal bikin aja namanya. Oh, ini. Makanya ada analisis KKTP itu. Asesmen formatif itu apa KKTP-nya? Di asesmen, di panduan asesmen itu makanya ada 2. Di asesmen formatif tidak ada penilaian. Penilaiannya melalui apa namanya? Kata-kata ini apa namanya? Mengantai-ngantai siswa kan? Kriteria ya, kriteria tanpa kualitatif. Penilaian kualitatif pada saat formatif itu. Makanya ada 2, ada secara rubrik dan ada secara kriteria. Yang 2 itu ada untuk penilaian formatif. Ada secara interval dan ada secara presentasi itu aku untuk penilaian sumatif. Tidak asal kasih nilai. Ya, lanjut. Di atas lagi. Lantas lagi. Naik ke atas lagi. Ini lampiran ya, biasa KPD, bacaan guru, gelasuri, dan daftar pustaka, isinya modul. Ini sudah Bapak Ibu buat, lakukan. Nanti minta contoh 1 modul ya, kita mari kita bahas nanti ya. Supaya
ada di laptopnya. Lanjut. Yang ketujuh, berangkat itu KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Kok patah lah di assessment kan? Belajar kan? Nah, lanjut pola belajar. Pola belajar itu 2 jam, jam dong. Nah, kok ini contohnya kan? Kok contoh sekian yang boleh fleksibel. Kok secara interval atau secara apa nih? Interval ya. Ini capaian, ini tujuan, ini KTP-nya. Di sini indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi ini penting. Makanya ada di program tahunan tadi atau ada di ATP tadi yang ini. Nah, ini kriterianya. Udah sampai di mana anak kita? Kalau dia nilai 20 berarti belum mencapai. Kalau nilainya sudah 40 baru di sini. Nilainya 60 baru di sini. 61 baru di sini. Ya? Kapan dia remedi? Apabila kalau kita jumlahkan ini, ya ada pula nanti kriteria remedinya. Kalau sampai sekian dia harus remedi. Kalian next di analisis nanti. Ini kalau ininya diganti. Jadi ini boleh berbimbingan, boleh pakai cukup, boleh pakai baik, boleh pakai sangat baik. Atau yang sebelum tadi ya, boleh juga kata-katanya itu. Mana yang terserah Bapak Ibu, mana yang cocok dengan tujuan pembelajaran. Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Next, analisis KKTP tadi. Jadi tadi kita sudah bikin ya. Untuk indikator 1 dia dapat 75, 80, 65, kita jumlahkan rata-ratanya 78. Kalau 78 dia berada di sini, sudah mencapai tujuan pembelajaran, jadi tidak perlu remedi. Kalau ini 60, 60, 61 dia dapat rata-rata 60. Berarti di sini hampir mencapai tujuan pembelajaran, perlu remedi dengan pembelajaran kembali kriteria yang diperlukan. Itu dari KKTP tadi, baru dapat nilainya dari anak kita di sini. Ini untuk assessment sumatif. Kalau sumatif dengan kata-kata. Oke, lanjut. Kalau dengan ini ya, kita kasih bilang buku teks ya. Jadi Bapak Ibu sudah nyebutkan bahwa buku teks itu juga termasuk kepada perangkat. Dan modul project. Kenapa masuk modul project? Bapak Ibu kan ngajar ya, ada jamnya ya. Ada jam. Kalau agamanya 4 jam, 1 jam untuk modul. Jadi wajib dong kita punya modul. Panjang lo ada bunda aku mau ambil modul lo gini. Indah apa ibu yang mau ambil lo? Siapa yang modul tuh? Koordinator koordinator ya, bersama dengan fasilitator. Ibu nggak ngasih minta masuk apa perangkat ibu? Iya. Yang membuat kan ada koordinatornya, ada fasilitator bersama koordinator. Tapi karena kita ngajar juga di apa itu di project itu tentu kita harus punya modul juga. Harus punya modul. Nggak asal masuk kelas aja kita. Di pertemuan berapa lagi lihat, makanya di modul itu juga rinci ya. Oke, ada 10 perangkat yang harus Bapak Ibu punya. Ini minimal nih. Dia boleh lebih banyak atau ini boleh kalau kita banyakkan next. Oke, ini seperangkat lain pembahasan kita. Ayo let's go melalui Google Sheet. Ada